Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, judi online hingga kini terus menjamur di tengah maraknya perkembangan teknologi. Belum lagi aktivitas ini bisa dilakukan setiap orang, kapanpun dan dimanapun, hanya dengan smartphone. Mengapa sulit sekali mencabut akar kegiatan terlarang ini? Untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Yenti Garnasih. Selamat siang, Ibu Yenti. Selamat siang, Mas Reza. Baik, Bu Yenti, kalau kita bicara judi online ini kan seperti mati satu tumbuh seribu, Bu Yenti. Kenapa sulit sekali membasmi judi online di Indonesia? Ya, itu juga menjadi pertanyaan saya ya. Kok kenapa sulit ya? Padahal modusnya itu ya gitu-gitu saja gitu ya. Apalagi ini kan online ya. Online artinya kita akan memberdayakan cyber ya, cyber pendekatan approach, pendekatan cyber. Nah, dengan pendekatan cyber ini seharusnya kita bisa berharap itu lebih mudah gitu kan. Karena link-link itu gampang sekali dideteksi sebetulnya. Ini menurut saya jangan-jangan hanya masalah kemauan aja ya. Kemauan profesionalitas dari kepolisian, saya kira cyber kita tuh bagus sekali, itu sangat bagus. Jadi kenapa ada masalah apa? Hanya ya memang seperti yang saya dengar tadi, kenapa tidak ada penindakan penangkapannya? Hanya apa ya yang dilakukan itu? Harusnya ada penangkapan ya, penangkapan. Atau tadi saya salah dengar. Jadi itu memang harus ditangkap, kemudian sudah jelas kan yaitu itu kan tertangkap basah ya, waktu mereka ada di tempat itu berarti kan itu ada tertangkap basah gitu ya. Kalau di KPK bilangnya OTT gitu ya. Nah, itu kan udah mudah. Terus kemudian diblokir lah itu nomor telepon-teleponnya. Udah jelas dia mendistribusikan konten yang berisi muatan perjudian. Ya, itu ada dalam Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun, ya. Itu masuk ke rekening ternyata begitu kan. Nah, dari rekening ini kan kalau nggak salah tadi sudah mau dimintakan pemblokiran. Kalau cepat-cepat kepolisian menggunakan sangkaan TPPU karena pasti yang ada di dalam rekening-rekening itu pasti bergerak, itu udah pasti bisa menggunakan sangkaan TPPU dengan 2 alat bukti awal. Nah, dengan TPPU itu menjadi lebih mudah untuk segera memblokir, kemudian melihat kemana saja alirannya, termasuk juga melakukan penundaan transaksinya. Ya, mereka supaya tidak bisa mentransaksikan, menyetorkan kemana, gitu ya. Kita kan khawatirnya begitu ya. Ini mereka ini yang banyak itu, jangan-jangan ada nanti rekening penampung dari yang ditampung ini disetorkan kemana. Ini yang harus kita lihat gitu ya. Jadi bukan sekedar menangkap pelakunya, tetapi bagaimana uang-uang yang ada di sini dikejar kembali. Baik, artinya masih ada hubungannya dengan jual beli rekening, Bu Yenti? Nah, itu juga harus dilihat. Makanya nanti dilihat rekening ini kebanyakan. Kadang-kadang satu orang punya rekening banyak, terus dia tuh siapa gitu kan. Berarti kan ada rekening penampungan. Nah, kalau ada istilah rekening penampungan itu pada umumnya itu adalah pasti arahnya nanti kepada TPPU. Itu pasti ya. Jadi dengan rekening-rekening itulah yang nanti PPATK atau langsung ke banknya juga bisa. Nanti minta bantuan PPATK lebih bagus lagi. Itu mereka masuknya ke rekening siapa dari judi online tadi ya, dari peserta judi itu, pelaku judi itu kan masukkan uang-uangnya itu kemana? Itu kan nanti ada di dalam platform mereka itu kan ada. Nah, itu masuk. Nah, setelah masuk supaya mereka tidak bisa menikmati, ketika masuk akan dinikmati dan kemudian keluar itu kita tangkap, kita jaga dengan Undang-Undang TPPU yang ancaman pidananya 20 tahun ya. Belum selesai itu nanti dari mereka kemana lagi, siapapun yang menerima itu akan kita jaga dengan TPPU pasal pasifnya pasal 5. Walaupun ancaman pidananya 5 tahun, tapi itu sangat berguna sekali untuk agar mereka itu jerah, mereka itu bisa terbuka semuanya, sebetulnya siapa saja sih yang menikmati ini, di mana sih uangnya gitu. Itu yang kita harapkan, ada suatu penjeraan ya, ada suatu pencegahan lagi, orang-orang itu tidak merasa gampang sekali membuka. Ini kan banyak sekali ya, tadi disebutkan ada yang raja judi lah, kemudian ada yang apa tadi namanya macam-macam, dari dewa judi gitu ya. Jadi ini juga kita nanti minta bantuan dari Kominfo. Bagaimana nih cara pengecek? Karena kalau kita lihat ya, judi-judi itu nampak kok namanya ada gitu. Kenapa tidak ada tindakan juga? Jadi semuanya harus sinergi, melakukan upaya serius untuk mendukung agar tidak mudah sekali platform-platform itu ada judinya tetapi dibiarkan.
sehingga banyak korban gitu dan banyak peminat gitu ya. Ya mungkin masyarakat tidak berminat ikut judi online, tapi kan kita lihat juga masyarakat banyak juga dapat SMS atau WhatsApp yang mengajak judi online ini. Nah ini kan sepertinya semakin terstruktur begitu, Bu Yenti melihatnya seperti apa? Betul. Semakin terstruktur dan semakin terselubung. Betul. Jadi satu, masyarakat bisa saja yang teriming-iming sesaat ya, seketika ya. Tetapi kan kita masih tahu bahwa judi itu adalah juga suatu bentuk kejahatan yang sejak awal kehidupan manusia itu ada. Ada saja orang yang memang niat betulan, artinya sudah disiapkan dan itu judi ya. Dan itu kita larang. Undang-undang, bahkan di dalam undang-undang TPPU termasuk tindak pidana asal adalah perjudian. Termasuk perjudian dalam KUHP maupun perjudian online, itu lebih banyak korbannya tapi sebetulnya lebih mudah menangkapnya karena online gitu ya. Jadi mestinya ya dengan kekuatan pendekatan cyber investigation kita itu mestinya lebih mudah kalau itu mereka melakukan judi online. Artinya pemantauannya cyber patrolinya itu lebih mudah harusnya. Sehingga di sini kalau kita lolos, korbannya juga lebih besar, mereka juga lebih banyak keuntungannya bandar-bandarnya itu. Nah ini ini akan menjadi sulit lagi. Nanti kita bongkar semua sebetulnya uang ini kemana, siapa yang menjalankannya. Seperti gini, rumor itu kan kadang-kadang juga nggak benar, tapi kadang-kadang siapa tahu intuisi masyarakat itu benar, gitu ya. Siapa tahu memang ada yang backingnya, maka mereka begitu leluasanya, begitu agak transparannya, atau ada semacam pembiaran sekian lama kok baru tertangkap sekarang gitu ya, atau setelah tertangkap nanti sebentar lagi secara bermusim muncul lagi. Nah ini harus betul-betul punya komitmen. Ya, kita harapkan juga undang-undang ITE tentang judi online ini bisa memburu bandar besarnya itu siapa. Baik, terima kasih Yenti Bandar Garnasi. Besarnya harus diburu dengan TPPU. Baik, Yenti Garnasi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Yenti Garnasi, pakar hukum TPPU.